Mazmur 122 ayat 1. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari teman-teman, sekarang kita beribadah kepada Tuhan Yesus dengan sukacita dan sungguh-sungguh. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman semua. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman semua. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman semua. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Selamat pagi adik-adik semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Sudah siap untuk ikut ibadah Abi Hosana online? Apa saja ya yang harus adik-adik persiapkan untuk mengikuti ibadah Abi Hosana online? Pertama nih, adik-adik tentunya sudah mandi dulu ya, supaya segar dan berpakaian yang rapi. Kedua, ajak papa dan mama untuk menemani kalian beribadah Abi bersama. Ketiga, saat beribadah online, kalian harus serius beribadah. Jangan sambil makan, jangan sambil main game, dan jangan sambil tidur-tiduran. Keempat, kalau guru sekolah minggu kalian mengajak untuk memuji Tuhan, adik-adik ikut memuji Tuhan dengan semangat, mengikuti gerakan, dan bertepuk tangan. Kelima, adik-adik juga bisa mencatat firman Tuhan supaya adik-adik ingat pesan firman Tuhan yang diceritakan. Keenam, jangan lupa ya adik-adik untuk membuat kreativitas minggu ini. Mintalah bantuan papa atau mama untuk menolong adik-adik. Yuk, kita mulai ibadah Abi Hosana online hari ini. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi hari ini? Tentunya semua sehat-sehat ya di rumah ya adik-adik. Yeay, semuanya pasti sudah siap untuk ibadah pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita mau tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan Yesus. Kami boleh kembali ibadah Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Yo, semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Gembira di Rumah Tuhan.
menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari. Trilililili, ayo melompat. Tralalalala, bertepuk tangan. Menari, melompat, bertepuk tangan. Sekali lagi ya, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari. Lilililili, ayo melompat. Tralalalala, bertepuk tangan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Ya, masih mau memuji Tuhan? Tetap bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian lagi. Sukacita bertemu Yesus. Sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Wow 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan bernyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay! Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Wow 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Nah adik-adik, Cici masih punya satu lagu lagi. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Yeay, semuanya masih semangat. Tetap bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan satu lagu pujian Generasi Bagi Kristus. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat genap hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayanimu.
hadapan Tuhan, taat segenap hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku, generasi bagi Kristus telah ditebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini ya. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat segenap hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayanimu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat segenap hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku, generasi bagi Kristus ku telah ditebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Generasi bagi Kristus, ku telah ditebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Sebab aku generasi bagi Kristus. Cici percaya adik-adik di sini semuanya adalah generasi-generasinya Kristus. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan kesaksian dari teman-teman adik-adik semua nih. Ada yang hafal ayat, ada yang buat kreativitas. Nah, semuanya pintar-pintar dan hebat-hebat. Kita saksikan sama-sama ya. Mari. Halo, ayat hafalan hari ini adalah Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Happy Sunday, God bless you. Salam, nama saya Iel. Ayat Ayat hafalan hari minggu ini adalah Mazmur Mazmur 139 ayat ayat 14. 14. Aku Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terima kasih. Bye. Ayat hafalan minggu ini adalah Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur padamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyertainya. Terima
kasih, God bless you, bye-bye. Shalom, happy Sunday. Ini kreativitasnya aku. Ada keranjang sama mainan dan pesawat dan pengosan French Minis. Dan ayat hafalannya hari ini Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 14. Bye, God bless you later. Teman-teman, ayat hafalan hari ini Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dadah, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Halo, ayat hafalan minggu ini adalah Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. God bless you. Kita nyanyikan satu lagu pujian mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini dapat melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini dapat melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Adik-adik, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau menggunakan segala yang kita punya, kemampuan kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mata kecil ini, mulut kecil ini dapat melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini dapat melakukan perkara yang besar.
mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami sekarang sudah siapkan hati kami semua Tuhan untuk mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan urapi setiap kami yang ada di rumah Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan cerita Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan pimpin Om Robi yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berikan hikmat juga buat Om Robi di dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan buat anak-anak kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi. Wah, Cici Yona happy banget hari ini bisa ketemu sama adik-adik semuanya yang di rumah. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau berdoa sama-sama dulu ya. Yuk, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh beribadah kembali kepadamu. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menyertai kami, biarlah kami boleh duduk diam, dengar-dengaran akan firman-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Oke, semuanya udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang siap boleh angkat tangannya dan katakan, aku Ci. Semua udah siap ya. Dan tema hari ini yaitu adalah tujuan hidup manusia. Wah, siapa tuh manusia? Wah, manusia kita semua ya, pastinya adik-adik di rumah, Cici, kita semua adalah manusia. Nah, adik-adik pernah tahu manusia yang diciptakan Tuhan pertama kali siapa namanya? Pasti sering dengar ya, yaitu Adam dan Hawa. Nah, betul banget, Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Dan tujuan awal Tuhan menciptakan manusia adalah pastinya untuk memiliki hubungan yang penuh dengan kasih dengan Allah sendiri. Dan juga manusia diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, tapi ya pada saat itu Adam dan Hawa, ya Tuhan udah bilang nih ya di awal, Adam, Hawa, ya ada satu buah yang gak boleh kamu makan ya di hutan ini. Oke, yaitu adalah buah pengetahuan apa yang baik dan jahat. Nah, tapi ya datanglah iblis ya. Iblis mulai menggoda Adam dan Hawa untuk makan buah itu. Nah, Cici ada nih buahnya. Tada, ya anggap aja ini buah pengetahuan apa yang baik dan jahat. Ya, yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Tapi iblis menggoda Adam dan Hawa. Makanlah buah ini. Kalau kamu makan buah ini, ya kamu bisa jadi seperti Allah loh. Wah, kira-kira Hawa tergiur gak adik-adik? Wah, tergiur. Ya, sampai akhirnya Adam dan Hawa memakan buah ini. Nah, kira-kira adik-adik ya waktu Tuhan melihat mereka makan buah ini, bagaimana perasaan Tuhan? Bagaimana perasaan hatinya Allah? Pastinya sedih. Ya, pastinya sedih. Kenapa? Karena ternyata manusia yang diciptakannya lebih percaya sama omongannya iblis daripada omongannya Tuhan sendiri yang menciptakan mereka. Ya, padahal apa yang baik menurut manusia belum tentu baik loh untuk Tuhan. Dan kita seringkali mengambil jalan kita sendiri untuk mengambil keputusan di hidup ini, dan kita menganggap itu semua baik, padahal belum tentu apa yang menurut kita baik itu baik menurut Tuhan. Dan pastinya Tuhan menjadi kecewa, Tuhan menjadi sedih dengan apa yang kita putuskan ya, terutama waktu Adam dan Hawa makan buah ini ya, Tuhan pun menjadi sedih. Nah, adik-adik, manusia pertama Adam dan Hawa dalam perjalanannya menjadi manusia, memang mereka sudah gagal ya menjadi pribadi yang sepenuhnya taat kepada Allah. Karena Adam dan Hawa telah gagal memberikan teladan untuk manusia sebagai ciptaan Tuhan untuk taat kepada Allah. Tapi tenang aja, karena kita kedatangan Tuhan Yesus yang lahir di dunia ini sebagai manusia, ya bahkan dia rela mati di atas kayu salib karena dia taat dengan perintah Allah Bapanya. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang terbaik untuk kita supaya kita bisa taat juga.
Ya, dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pastinya kita mau mengikuti teladannya, dan wajib ya adik-adik, wajib banget untuk kita mengikuti teladan Tuhan Yesus selama masa hidupnya. Nah, gimana dengan adik-adik semuanya? Nah, hari ini kita mau sama-sama putuskan, mulai dari hari ini kita mau sepenuhnya taat kepada Allah. Ya, sama-sama kita mau ngomong gitu ya, kita mau ngomong masing-masing ya. Aku mau taat kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, ayo kita sama-sama bilang 1, 2, 3. Aku mau taat kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus kasih teladan apa aja sih ya? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus dari bayi, ya terus dari masa anak-anaknya, terus masa remajanya, sampai ke masa dewasanya. Wah, Tuhan Yesus memberikan teladan yang luar biasa loh. Salah satunya adalah Tuhan Yesus taat kepada Yusuf dan Maria, yaitu orang tuanya. Ya, Tuhan Yesus taat dengar-dengaran dan dia menghormati kedua orang tuanya. Sama kayak kita semua di sini ya, dan adik-adik di rumah, kita juga mau belajar taat sama orang tua kita. Kita mau belajar dengar-dengaran sama papa mama kita. Oke? Setuju semuanya kita mau taat sama orang tua kita. Sip? Mantap ya. Dan juga ya pernah suatu kali ya waktu perayaan Paskah di Yerusalem. Nah, itu udah selesai dan Tuhan Yesus ternyata tertinggal oleh orang tuanya. Nah, peristiwa tertinggalnya Tuhan Yesus di Bait Allah ini ya yang ditinggal sama orang tuanya itu menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sudah berada di rumah Bapaknya. Tetapi tetap aja setelah itu akhirnya Tuhan Yesus ikut pulang sama Yusuf dan Maria. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah taat kepada Bapa dan juga kepada orang tuanya. Nah, dalam pekerjaan pelayanannya pun, pelayanan Tuhan Yesus semasa hidupnya ya, wah, Tuhan Yesus memberitakan kabar baik dari surga, Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, menyembuhkan orang sakit, terus juga Tuhan menenangkan badai-badai yang sedang bergelora. Tuhan Yesus selalu taat kepada kehendak Bapaknya yang di surga. Nah, Tuhan Yesus sangat mengerti tujuan hidupnya, yaitu apa? Waktu Tuhan Yesus hidup di bumi ini, Tuhan Yesus mengerti sekali tujuan hidupnya, yaitu adalah untuk melakukan kehendak Bapaknya. Dan kita juga mau sama-sama belajar hari ini, ya Cici dan adik-adik semua, kita sama-sama belajar, kita juga mau mengerti tujuan hidup kita di bumi ini adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Adik-adik, Cici punya cerita nih tentang si Heru. Ya, jadi Cici punya temen namanya Heru. Ya, pada waktu itu Heru lagi mau pergi ke gereja sama papa mamanya. Nah, papa mamanya udah pesen dari awal, Heru nanti di gereja jangan main HP ya atau main gadget. Baik itu HP kamu ataupun HP teman-teman kamu. Oke? Nah, sebagai gantinya Heru akhirnya bawa Alkitab dalam bentuk buku ya. Terus memang gak gampang sih ya waktu di gereja itu, karena teman-temannya semuanya main HP, semuanya main game ya kan. Heru lihat ke kiri, temennya lagi main game, lihat ke kanan, temennya lagi main gadget ya. Sampai Heru ngomong gini di dalam hatinya, ya udah deh, nggak main HP-nya, nggak main game-nya, minggu depan aja kali ya. Nah, itu sambil menunggu ibadah mulai. Nah, sampai tidak lama kemudian ibadah sekolah minggu pun akhirnya dimulai. Dan Heru berusaha untuk terlibat dalam doa dengan serius. Dan Heru mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Sampai saatnya pada waktu firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Harti. Nah, Kak Harti mulai menerangkan tentang tujuan Allah menciptakan manusia. Nah, Kak Harti bilang gini nih adik-adik. Allah menciptakan bumi dan menempatkan manusia di bumi supaya manusia memiliki hubungan yang penuh dengan kasih kepada Allah dan memelihara ciptaan Allah. Allah mau manusia hidup taat dan menyembah kepada Allah saja. Tuhan menciptakan manusia bukan seperti robot yang diprogram untuk bisa melakukan semua yang diperintahkan. Tuhan menciptakan manusia dengan keinginan dan kebebasan. Allah mau manusia dengan rela dan sadar menggunakan kebebasannya untuk hidup taat dan menyenangkan hati Allah. Itu penjelasan dari Kak Harti. Nah, sekarang pertanyaan dari Kak Harti, sekarang perbuatan apa nih yang menunjukkan kalau kalian taat kepada Allah? Apa ayo kira-kira? Nah ya, kalian belajar taat kepada orang tua. Belajar menghormati mereka, karena tidak mungkin kita bisa taat kepada Allah yang nggak kelihatan, sedangkan kepada yang kelihatan aja, yaitu papa mama kita sendiri, orang tua kita sendiri, kita tidak taat.
Dan mendengar penjelasan itu, adik-adik, Heru jadi semakin yakin dan semakin tahu bahwa taat kepada orang tua adalah perintah Allah. Nah, adik-adik, menjadi taat memang gak gampang. Ya, memang gak gampang, tidaklah mudah. Akan tetapi tidak ada cara lain untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Saat orang tua memerintah adik-adik nih, misalkan minta tolong untuk jagain adik, ya untuk bantuin pekerjaan rumah, kita harus melakukannya dengan tidak bersungut-sungut pastinya. Ya, terus misalkan orang tua kita bilang waktu ibadah, ya waktu lagi sekolah minggu, harus sungguh-sungguh. Dan untuk belajar firman Tuhan juga setiap harinya harus sungguh-sungguh. Kita harus lakukan itu dengan tidak bersungut-sungut pastinya. Ya, jadi kita mau terbiasa dan kita juga mau rela hati taat kepada orang tua kita. Maka dari itu sama aja dengan membuat kita mencintai dan mengutamakan Tuhan Yesus. Memiliki hati yang mudah diajar dan menerima ajaran dan didikan. Dengan cara demikianlah kita menyenangkan hati Bapa kita di surga. Untuk ayat hafalan minggu ini, kita mau buka sama-sama di Efesus 6 ayat 1. Oke, di Efesus 6 ayat 1. Ya, kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kita ulang sekali lagi ya. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Yuk adik-adik, sekarang kita mau bersatu dalam doa, kita mau tutup firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami mau belajar untuk hidup taat kepadamu, kepada Tuhan Yesus, terutama melalui orang tua kami. Kami mau belajar untuk hidup taat dan menghormati papa mama kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Setiap harinya, kami mau dengar-dengaran kepada orang tua, dan itu adalah bukti dari kami taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh belajar firman Tuhan pada hari ini, untuk kami mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kami, yaitu menjadi anak yang taat kepada Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Apakah teman-teman bisa transfer sendiri? Kalau belum, bisa minta tolong mama atau papa transfer persembahannya. Sebab kalau ditunda bisa lupa loh. Yuk ajak mama, papa untuk transfer persembahannya sekarang juga. Oke adik-adik, hari ini kita akan membuat sebuah kreativitas, yaitu tangan doa. Ini adalah salah satu bentuk kita taat kepada Tuhan Yesus, yaitu kita mau mendoakan orang-orang di sekitar kita. Oke, nah bahan-bahannya apa aja? Yang pertama adik-adik perlu siapkan 1, 2, 3. Oke, 3 lembar kertas dengan 2 warna yang berbeda. Jadi yang Cici pilih warna kuningnya 1 lembar, dan 2 lembar yang lainnya adalah warna biru. Nah, yang 2 lembar ini nanti adik-adik bisa potong jadi setengah bagian. Nah, ini Cici udah potong ya. Jadi ada 4 lembar, ukurannya setengah dari A4. Oke, terus kita butuh spidol, kita butuh stapler, dan yang terakhir kita butuh gunting. Oke, udah semuanya. Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita mau membuat tangannya dulu. Nah, caranya gimana? Adik-adik boleh pilih yang 1 lembar warna yang berbeda. Ya, terus kemudian kita lipat menjadi 2 bagian. Ya, kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Ya, menjadi 2 bagian seperti ini. Dan kita akan menggambar tangan kita di atas kertas ini. Nah, pastikan bagian jempol adik-adik kita akan menggambar dengan tangan kanan. Ya, spidol di tangan kanan, dan tangan kiri kita yang akan kita pakai untuk jiplak. Nah, pastikan bagian jempol kiri adik-adik ada di sebelah sudut kertas yang dilipat. Oke, seperti ini ya, sebelah sudut kertas yang dilipat. Nah, jadi kita bisa taruh, kita buka dulu ya spidolnya. Nah, kita bisa taruh tangan kita di sini, dan kita mulai menggambar tangan kita. Oke. Gak usah terlalu bagus bentuknya, nanti digunting juga soalnya, jadi bentuk aja sesuai dengan
tangan adik-adik semua, oke? Tara, nah ini tangan Cici. Oke, nih kelihatan nggak? Nah kita akan gunting gambar tangannya, tapi pastikan bagian yang dilipat ini jangan sampai ke gunting ya. Jadi biar tangannya tetap ada dua gitu, jadi lembar bisa dibuka nantinya ya. Jadi jangan sampai ke gunting, kita gunting bagian luarnya aja. Oke, mari kita gunting. Dan pastikan di bagian jari-jarinya juga jangan sampai terputus ya. Tinggal menggunting mengikuti gambar tangan adik-adik masing-masing tadi yang sudah kita gambar. Dan pastikan kertasnya diguntingnya tetap dalam posisi terlipat ya. Kita gunting sampai bawah. Tara. Nah, ini dia. Tangan doanya punya Cici. Oke, ini tangannya. Nah, ya, dan ini bisa dibuka. Pastikan ini bisa dibuka ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita akan membuat untuk dalamnya ya, untuk doa-doanya. Nah, untuk doa-doanya kita akan pakai kertas yang tadi yang udah Cici potong-potong ini, kita akan bentuk hati. Nah, cara bentuk hatinya seperti apa? Jadi kita lipat dulu kertasnya menjadi dua bagian seperti ini, langsung empat-empatnya aja ya. Terus kita akan bentuk hati di sini. Tidak usah terlalu besar adik-adik ya, cukup bentuk hati secukupnya aja karena kita nggak akan nulis banyak-banyak juga di sini. Oke, nah ini hatinya Cici cukup sekecil itu. Mau pakai kertas yang lebih kecil juga nggak apa-apa. Oke, setelah itu kita gunting sesuai dengan bentuk hatinya. Langsung semuanya aja ya kita potong. Oh iya, dan gambarnya pastikan adik-adik gambarnya di bagian yang ada lipatannya ya. Jadi kalau kita gambar setengah hati gini, nanti pas kita potong dia akan membentuk bentuk hati yang utuh. Oke. Ini dia hati-hatinya Tara. Jadilah bentuk hati. Bentuk hati. Oke. Nah, Cici punya 4 hati. Kalau adik-adik mau bikin lebih dari 4, boleh banget. Tinggal ditambahin aja kertasnya. Oke, nah sekarang kita akan memasukkan hati-hati kita ya, atau kertas-kertas doa kita di dalam tangan kita. Oke, makanya disebut tangan doa karena kita akan masukkan doa-doa kita. Nanti kita akan tulis doa kita di sini dan kita masukkan ke dalam tangan. Oke? Nah, kita buka seperti ini. Dan kita letakkan tepat di lipatannya sini nih. Oke, tepat di lipatan sini dan kita akan menggunakan stapler. Ya, atau adik-adik kalau mau pakai lem juga boleh, mau pakai alat perekat lainnya juga boleh, tapi kalau Cici pakainya stapler aja biar gampang ya. Kita stapler tepat di tengah-tengahnya seperti ini, nah supaya gampang. Ini kita lipat dulu ya, kita buka lagi. Oke, tara. Nah sudah, punya Cici sudah di stapler tepat di tengahnya. Nah tepat di tengahnya seperti ini, dan kalau ditutup jadi dia tangan doanya. Nah sekarang kita akan isi tangan doa kita. Nah adik-adik boleh tulis. Nah kita tulis ya, dari yang paling depan hatinya adik-adik mau berdoa untuk siapa ya, adik-adik mau berdoa untuk siapa. Dan pastinya karena tadi kita belajar untuk taat kepada orang tua kita, kita juga mau berdoa untuk papa mama kita ya. Cici juga mau tulis nih untuk papi mami Cici di sini ya. Cici mau tulis papi, boleh tulis namanya atau panggilannya. Cici tulis papi di sini
ya kan? Terus kemudian Cici mau berdoa untuk siapa lagi ya? Nah, Cici mau berdoa untuk Mami. Terus, Cici punya Koko di rumah. Nah, Cici mau berdoa untuk Koko juga. Tulis Koko. Juga buat Dede, ya kan? Buat Dede. Terus buat siapa lagi ya? Buat guru-guru sekolah minggu, guru-guru Abi. Ya, Cici mau tulis guru-guru Abi di sini. Guru-guru Abi. Siapa lagi ya? Buat teman-teman di sekolah. Buat teman-teman di sekolah. Teman-teman. Siapa lagi? Keluarga besar ya, kita doain juga keluarga. Nah, cukup kita tulis di bawahnya. Siapa lagi ya? Nah, ini boleh adik-adik tulisin nama-nama yang mungkin memang adik-adik mau tulisin. Ya, silakan sampai kertasnya penuh. Oke. Nah, dan dari tangan doa ini, dari nama-nama yang udah adik-adik tulis di sini, nah kayak Cici tulis Papi, tulis Mami, tulis Koko, tulis Dedek, terus tulis guru-guru Abi, teman-teman juga, keluarga besar semuanya. Setelah tulis-tulis di sini, nih artinya kita mau mendoakan mereka. Nah, adik-adik boleh tulis nama adik-adik semua di sini. Boleh tulis di tangannya, kita tulis ya. Karena nama Cici adalah Cici Yona. Jadi Cici akan tulis, Yona berdoa untuk titik. Ya, baru deh. Yona berdoa untuk Papi, untuk Mami, untuk Koko dan lain-lainnya. Dan terus di sini kita tulis amin. Oke. Nah, ini dia tangan doanya Cici Yona. Ya, saya buka. Nah, Yona berdoa untuk Papi, untuk Mami, untuk Koko, untuk Dede, dan untuk orang-orang di sekitar. Ya, kita mau berdoa supaya mereka diberikan kesehatan, perlindungan Tuhan, dan semuanya bisa kita sama-sama belajar juga untuk taat kepada Tuhan kita. Oke, sekian untuk kreativitas minggu ini. Dadah.